Bayangin lo di kamar baru, sendirian, jam 2 pagi. Tiba-tiba lo denger bisikan, pelan banget, kayak dari dalam kepala lo sendiri. Lo coba abaikan, tapi suara itu ngulang nama lo, lagi dan lagi. Itu beneran suara, atau cuma pikiran lo yang lagi main-main? Yo, selamat datang di podcast Adian, tempat cerita-cerita yang bikin lo ragu sama bayangan sendiri. Aku Adian, host lo. Dan ini podcast horor, suara di balik dinding kos. Siap? Yuk kita gas. Jadi, ada Reza, 19 tahun, mahasiswa baru jurusan teknik di kota kecil. Dia pindah dari kampung, ngejar kuliah, tapi dompetnya tipis. Dia nemu kos bunga di gang sepi, murah banget, 500.000 sebulan. Bangunannya tua, cat dinding ngelupas, bau apek samar. Halaman depan katanya dulu penuh bunga, sekarang cuma tanah kering sama pohon pisang layu. Bu Yanti ibu kos, orangnya ramah, tapi matanya kayak nyimpan sesuatu. Dia kasih kunci kamar nomor 7, cuma bilang, jangan terlalu mikirin suara malam ya. Rumah tua gini suka berisik. Malam pertama, Reza beresin barang, kasur tua berderit, lampu neon kedip-kedip. Dia capek, pengen tidur, tapi jam 1 pagi, dia dengar suara krek, krek, pelan, kayak orang ngetuk dinding. Reza bangun, cek pintu, terkunci. Jendela tertutup, tapi suara itu datang lagi. Kali ini kayak bisikan, gak jelas, tapi bikin jantungan. Reza. Reza ngerasa kepalanya berat, kayak ada yang nyanyi di dalam pikirannya. Dia nyalain HP, coba rekam, tapi pas diputer cuman suara statis. Dia mulai ragu, ini beneran suara apa dia cuman stres? Dia baru pindah, jauh dari keluarga, mungkin cuman halu. Tapi pas dia coba tidur lagi, bisikan itu balik lebih jelas. Lu gak sendirian. Reza gak tidur sampai pagi, matanya merah, pikirannya kacau. Paginya, dia tanya Bu Yanti soal dinding. Bu Yanti cuman ketawa kecil, bilang, angin nak, dinding tua gitu suka bunyi. Tapi Reza ngerasa Bu Yanti kayak nyembunyi sesuatu. Dia ngecek kamar sebelah, nomor 6, yang katanya kosong. Pintunya terkunci, gembok karatan. Reza mulai ngerasa tiap dia masuk kamar, dinding itu kayak ngeliatin dia. Dia ketawa sendiri, gila, apa gue udah gila? Reza bangun pagi itu dengan kepala pusing. Dia gak tidur semalaman, pikirannya penuh pertanyaan. Suara itu beneran, apa cuma imajinasi? Dia coba ngobrol sama penghuni kos lain. Ada Mas Budi, pekerja kantoran yang pendiam, cuma bilang, jangan mikir macem-macem bro, fokus kuliah aja. Mbak Sari, mahasiswi yang selalu pakai earphone, cuma ketawa, lo kebanyakan kopi kali. Tapi Pak Joko, tukang kebun, ngelihat Reza lama, terus bilang pelan, jangan dengerin suara itu nak, lo gak mau tahu asalnya. Reza makin paranoid. Dia ngerasa tiap masuk kamar ada yang salah sama dinding itu. Dia coba ketuk, tok, tok, gak ada jawaban, tapi dia ngerasa jantungan. Malamnya, dia pasang recorder HP lagi, dan kali ini suara itu lebih jelas. Reza, lu gak bisa lari. Reza gemeter, tapi dia gak yakin ini suara dari dinding atau dari kepalanya. Dia mulai nulis di buku catatan, nyatet tiap suara yang dia dengar, jam berapa, apa yang dia rasain. Tapi makin dia nulis, makin dia ngerasa pikirannya kacau. Dia ngerasa ada bayangan di sudut kamar, cuman kelihatan sekilas pas lampu kedip. Siang berikutnya, Reza nekat nyelinap ke gudang Bu Yanti, nyari kunci kamar nomor 6. Dia nemu kunci tua, karatan, dan coba buka pintu kamar itu. Dalamnya gelap. Bau apek, ada cermin buram di sudut. Reza nyalain senter HP dan pas ngeliat cermin, dia ngerasa pantulannya aneh, kayak gak sinkron sama gerakan dia. Dia cepet-cepet keluar, tapi pas nutup pintu, dia dengar ketukan pelan dari dalam. Tok, tok. Reza lari ke kamarnya, ngerasa napasnya sesak. Dia cek recorder dan ada suara baru. Lo lihat aku kan? Reza mulai nanya-nanya, apa dia beneran lihat sesuatu? Atau ini cuman halusinasi? Reza gak bisa tidur, pikirannya penuh bayangan cermin di kamar nomor 6.
Dia ngerasa dinding kamarnya hidup, kayak ngeliatin dia. Dia coba telepon temen, tapi nggak ada sinyal. Malam itu hujan deras, petir nyala, dan Reza dengar ketukan lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras, kayak dari dalam dinding. Dia ambil buku catatannya, nulis, ini nggak beneran. Gue cuman stres. Tapi pas dia nulis, lampu kedip, dan dia ngerasa tangan dingin nyentuh pundaknya. Dia jerit, nengok, nggak ada siapa-siapa. Tapi di dinding ada goresan baru, kayak tulisan, Reza. Reza lari ke Bu Yanti, minta penjelasan. Bu Yanti akhirnya cerita, dengan muka pucet. Dulu, kamar nomor 6 ditempati cewek namanya Maya, mahasiswi yang depresi berat. Dia ngurung diri di kamar, nulis di dinding, sampai akhirnya bunuh diri. Dinding itu katanya nyimpan pikiran Maya. Dan tiap ada penghuni baru, dinding itu kayak nyanyi, ngundang orang buat gabung. Reza gak percaya, tapi dia balik ke kamar, bawa palu dari gudang. Dia ketuk dinding keras-keras sampai retak. Dari retakan, keluar bau aneh, dan goresan di dinding tambah banyak kayak nulis sendiri. Lo milik aku. Anjir, udah mulai horor nih. Reza panik, packing barang, mutusin kabur. Tapi pas dia buka pintu, lampu mati, dan dia denger jeritan pelan dari dinding. Dia lari keluar kos, hujan deras, gak peduli barangnya ketinggalan. Pas dia nengok ke jendela kamar nomor 6, dia lihat bayangan dirinya sendiri, berdiri di dalam, senyum ke arah dia. Reza lari sampai kota sebelah, gak balik lagi. Dan Reza, dia pindah, gak pernah cerita lagi soal kos bunga. Tapi katanya, kamar nomor 7 sekarang ada penghuni baru. Dan dinding itu mulai bisik lagi. Kalau gue sih 1 jam pertama udah langsung korut ya. Nah, kalau lo pernah ngerasa pikiran lo main-main gak, stay creepy. Dan jangan percaya dinding lo malam ini. Jangan lupa komentar, like, and subscribe ya. See you guys di video selanjutnya.